Sesaat, Ding Dali mulai terhipnotis dan larut akan romantisme di sana. Tanpa ia sadari, ia langsung mencium Yu-er. Karena terlalu lama menggunakan kekuatannya, Yu-er sesaat merasa kedinginan dan meminta Ding Dali untuk menghangatkannya dengan kekuatan batu merah padam. Ia pun dengan cepat memberikan kehangatan dengan menggunakan kekuatan batu merah padam. Tanpa Ding Dali sadari, ia telah terjebak oleh tipuan Yu-er. Dan seketika, Yu-er berusaha mengambil batu merah padam yang berada di tubuh Ding Dali. Di saat Yu-er hendak mengambil batu merah padam di tubuh Ding Dali, sesaat Yun langsung keluar dan menyerang Yu-er. Yun juga berhasil membuat Yu-er menjadi terluka dan bergegas membawa Ding Dali pergi dari sana. Setelah itu, Ding Dali telah sadar kembali dan melihat Yun yang sedang sekarat karena terkena racun sehabis bertarung dengan Lukman. Info mengenai seluruh penduduk terkena racun telah diketahui oleh Ketua Akademi Gunung Zu. Dan mereka tahu kalau sekte iblis yang membuat para penduduk menjadi terkena racun. Setelah itu, salah satu murid yang bersama Yun kemarin telah kembali. Dalam keadaan terluka, ia mengatakan kalau sekte iblis sudah mulai bergerak dan Yun saat ini keberadaannya telah hilang. Sesaat, Zi mengatakan kalau Ding Dali telah mencuri pedangnya dan saat ini telah turun gunung tanpa izin. Dari sinilah kita mengetahui pantas saja Zi mengizinkan Ding Dali memakai pedangnya karena ia hendak memfitnah Ding Dali. Mendengarkan berita itu, Ketua Yuwo memerintahkan seluruh murid untuk turun gunung untuk mencari keberadaan Yun beserta Ding Dali. Di lain tempat, Ding Dali membawa Yun ke sebuah tempat untuk diobati. Namun tabib berkata kalau Yun terkena racun mematikan dan ia tidak bisa mengobatinya. Lalu si tabib mengatakan Ding Dali harus membawa Yun ke sebuah tempat yang tak jauh dari sana, yang dimana tempat itu terdapat seorang tabib wanita yang dapat mengobati segala racun di tubuh. Setelah itu, Ding Dali bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, setelah ia tiba di tempat yang ia tuju, Ding Dali meminta tabib wanita itu untuk mengobati Yun. Faktanya, tabib wanita yang dimaksud adalah Su Yin, yang ternyata saat ini masih hidup. Yun akhirnya segera diobati, dan Su Yin mengeluarkan racun di tubuhnya. Di saat malam, Yu-er ternyata mengikuti Ding Dali. Di saat ia hendak menyerangnya, sesaat Su Yin membuat Yu-er menjadi pingsan. Singkat cerita, Yun akhirnya telah sembuh dan bisa bergerak kembali. Ding Dali merasa lega melihat Yun bisa kembali pulih. Sesaat Yun memarahinya karena masih saja percaya dengan tipu muslihat dari Yu-er. Dan Yun menegaskan sekali lagi kalau Ding Dali tidak boleh percaya dengan akting dari Yu-er. Keesokan harinya, mereka berdua pamit untuk pulang. Dan Su Yin memberikan sebuah kertas yang berisikan catatan resep obat untuk menghilangkan racun para penduduk saat ini. Tanpa mengatakan apa-apa, Su Yin langsung pergi dari sana. Setelah itu, Su Yin menangis melihat Yu-er yang merupakan anaknya. Ia bersedih kenapa Jingwo memanfaatkan Yu-er untuk membalaskan dendam kepada Akademi Gunung Zu. Sesaat, Su Yin mengetahui kalau Yu-er saat ini terkena racun penghilang rasa manusiawi. Melihat itu, Su Yin lalu memberikan obat penawarnya agar Yu-er bisa memiliki rasa manusiawi lagi. Tidak hanya itu, ia juga memberikan tusuk rambut miliknya dan ia kenakan di rambut Yu-er. Dan setelahnya, Yu-er kembali tersadar. Ia merasa heran kenapa wanita tua itu membuatnya pingsan. Saat ini, Su Yin masih belum memberitahukan kalau dirinya merupakan ibunya Yu-er. Maka dari itu, Yu-er tidak mengenali dirinya. Sebelum Yu-er pergi, sesaat Su Yin memberikan obat penawar agar suatu saat nanti, apabila Yu-er mendapatkan racun penghilang rasa manusiawi lagi, Yu-er bisa menghilangkan racun tersebut.
Sesaat Yu-er merasa terkejut melihat wanita tua yang ia temui ternyata tahu kalau ia terkena racun penghilang rasa manusiawi. Singkat cerita, Yu-er bertemu dengan ayahnya. Di sana ia bercerita kalau misinya telah digagalkan oleh seorang wanita tua yang hebat dalam pengobatan. Ia merasa heran kenapa wanita tua itu mengganggu misinya. Jingwo lalu menyuruh Yu-er untuk melanjutkan misi yang ia berikan. Jingwo melihat tusuk rambut tersebut dan ia pun mengambilnya. Yun dan Ding Dali yang tiba di Gunung Zu tiba-tiba dicegat oleh Chen Er, dan Chen Er meminta Ding Dali untuk segera menemui ketua Yuwo karena Ding Dali telah dianggap bersalah karena sudah turun gunung tanpa izin dan mencuri pedang milik Zi. Yun lalu mengelak tuduhan tersebut dan membela Ding Dali. Setibanya mereka di Akademi Gunung Zu, ketua Yuwo langsung memeriksa batu merah padam. Setelah dicek, ia mengatakan batu merah padam saat ini masih aman. Di sanalah Yun menceritakan semua kebenaran dan mengatakan kalau Ding Dali tidak bersalah. Ia juga bersyukur karena berkat Ding Dali ia berhasil selamat dari serangan Lukman yang saat ini telah bersekutu dengan sekte iblis. Yun lalu memberikan lebah beracun milik sekte iblis dan memberikan selembar kertas yang berisikan catatan obat untuk menyembuhkan para penduduk. Dan kertas itu dari seorang tabib wanita yang sangat hebat. Ketua Yuwo merasa senang karena mereka berdua berhasil menjadi penyelamat. Yuwo menyuruh mereka berdua untuk memberikan catatan kertas itu kepada guru Bai. Terlihat Chen Er merasa tak terima karena Ding Dali tidak dihukum karena peraturan Akademi Gunung Zu melarang seluruh murid untuk turun gunung tanpa izin. Ketua Yuwo sebagai pemimpin akhirnya memutuskan untuk menghukum Ding Dali dengan hukuman yaitu menyalin tulisan buku pedang. Dan tentu saja hukuman itu sangatlah ringan dan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Ding Dali. Oleh karena itu, Chen Er merasa cemburu melihat perhatian ketua Yuwo kepada Ding Dali. Singkatnya, Yun memberikan resep obat penawar itu kepada guru Bai. Tentu saja guru Bai merasa sangat senang. Lalu, Ding Dali mulai menyalin buku pedang sambil berlatih pedang di sana. Yun juga menemaninya berlatih pedang. Dari sinilah kita bisa lihat kalau Yun menaruh perhatian kepada Ding Dali. Lalu Ding Dali mengembalikan lonceng milik Yun. Sesaat Yun mengatakan kalau itu bukanlah lonceng miliknya. 你是不是有很多这样的？不会呢，这铃铛很贵重的。 是好玩，所以就挂在剑上。久而久之，它就变师姐可能觉得不稳重，所以收起来了吧。 Oleh karena itu, Ding Dali mengetahui kalau dirinya saat ini telah dijebak oleh Zi. Ia pun mengambil lonceng tersebut dan pergi menemui Zi. Ia pun berterima kasih kepada Zi karena telah mau meminjamkan senjatanya. Zi tiba-tiba mengelak dan berkata kalau Ding Dali yang telah mencuri pedangnya. Chen Er yang berada di sana merasa heran siapa yang berbohong saat ini. Karena Zi sebelumnya berkata kalau pedang miliknya telah dicuri oleh Ding Dali. Setelah itu Ding Dali memberikan lonceng tersebut dan menyuruh Chen Er menanyakan kebenarannya sendiri. Setelah itu Chen Er menanyakan apakah Zi sengaja berbohong kepadanya dan memfitnah Ding Dali. Akhirnya Zi berkata jujur dan ia melakukan itu demi Chen Er. Chen Er langsung memarahinya karena tindakan Zi sama saja seperti sekte iblis yang jahat. Sesaat Zi menangis dan pergi dari sana. Ia pun menemui ayahnya. Sang ayah ternyata sudah tahu kalau Zi telah memfitnah dan menjebak Ding Dali. Karena sang ayah tahu Ding Dali tidak mungkin berbohong. Di lain sisi, Ding Dali menyimpan seruling burung milik Yu-er. Ia pun meniupnya dan seketika burung milik Yu-er datang menghampiri. Setelah itu, Yu-er sesaat dihampiri oleh burungnya sendiri. Di sana terdapat sebuah surat dari Ding Dali yang berisikan kalau saat ini Ding Dali merasa heran dengan hatinya. Karena setiap ia dekat dengan Yu-er, ia merasa seperti sangat mengenalinya. Ding Dali juga merasa senang bisa berkenalan dengannya. Namun di lain sisi, Ding Dali juga merasa kecewa karena Yu-er selalu saja mengkhianatinya. Yu-er pun sesaat tersenyum membaca surat tersebut
Dan seketika Jungwoo datang menghampirinya dan membaca isi surat tersebut. 这是丁颖写给我的信，我刚刚收到。这赤魂石入体之后，丁颖失去了记忆，但百密一疏。 Jingwo berkata saat ini Ding Dali sudah mulai dekat dengan Yu-er. Yu-er harus bisa mendapatkan kepercayaan Ding Dali agar bisa mendapatkan batu merah padam. Lagi-lagi, Yu-er diberikan racun penghilang rasa manusiawi. Ia pun memakannya tanpa perlawanan. Dan setelah itu, ia memakan obat penawarnya yang sebelumnya telah diberikan oleh wanita tua yang ia temui kemarin. Singkat cerita, obat penawar untuk menghilangkan racun di seluruh penduduk telah berhasil dibuat oleh Guru Bai. Namun, obat penawar yang dibuat belum cukup ampuh dan masih kekurangan satu bahan, yaitu tanaman rumput angin gagak yang berada di kolam keabadian. Oleh karena itu, Ketua Yuwo mengumpulkan seluruh murid dan memerintahkan mereka untuk pergi ke kolam keabadian agar bisa mendapatkan tanaman rumput angin gagak. Mereka yang mendapatkan misi itu segera pergi dari sana. Info mengenai Ding Dali hendak pergi ke kolam keabadian terdengar ke telinga Jingwo. Ia pun menyuruh Yu-er untuk pergi ke sana dan mulai mendekati Ding Dali kembali. Setelah itu, Mawar membuat Yu-er menjadi sakit dan terluka supaya akting Yu-er bisa dipercayai oleh Ding Dali. Terlihat Mawar justru kelewatan dan hendak membunuh Yu-er. Lukman seketika datang ke sana untuk menghentikannya. Setelah itu, Mawar melemparkan racun ular putih ke tubuh Yu-er supaya Yu-er menjadi sekarat. Lukman marah kepadanya karena hal itu sama saja membahayakan nyawa Yu-er. Mawar mengatakan kalau mau berakting, Yu-er harus bisa benar-benar terlihat sakit. Singkatnya, mereka semua yang sedang makan dihampiri oleh sekte iblis. Mereka semua pun bertarung. 冲我们这边来，恐怕来者不善。 Mawar juga datang ke sana dan menyerang mereka. Sesaat, Yu-er mulai memainkan perannya dan berpura-pura melawan Mawar dan menyelamatkan mereka semua. Setelah itu Mawar pun pergi dari sana. Dengan wajah pucat, Yu-er meminta maaf kepada Ding Dali. Namun sesaat ia terjatuh dan pingsan. Xiao Chu, murid dari Guru Bai ini, memeriksa Yu-er. Ia mengatakan kalau Yu-er sudah terkena racun ular putih dan ia memiliki cara untuk menyembuhkannya. Mereka pun membawa Yu-er ke sebuah tempat penginapan untuk diobati. Lalu Xiao Chu memberikan salep untuk mengobati Yu-er. Karena mereka berdua laki-laki, akhirnya Yun bersedia untuk mengoleskan salep itu di tubuh Yu-er. Dan part ketiga pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.